Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan persamaan eksponen. Bersama saya, Bu Eringa. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang peta konsep tentang persamaan fungsi dan pertidaksamaan eksponen. Jadi, dalam satu semester ini kita akan membahas mengenai persamaan fungsi dan pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini nanti ada fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen nanti ada beberapa bentuk yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami. Fungsi eksponen meliputi grafik fungsi eksponen dan aplikasi fungsi eksponen. Nah, sekarang saya akan mengingatkan kembali tentang sifat-sifat eksponen di pertemuan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, beberapa sifat-sifat eksponen sebagai berikut. Nah, kalian bisa mengulang kembali tentang materi ini di video saya sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real Ka pangkat X, dengan K adalah suatu konstanta dan A adalah bilangan pokok atau basisnya, dengan A itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Artinya A lebih dari 0 itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tapi di sini ada syarat lain, yaitu A-nya nggak boleh 1. Berarti lebih dari A lebih dari 0 ini yang dimaksud adalah bisa setengah, bisa 1/4, bisa 1/5 atau 2. Yang penting tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, K di sini adalah suatu konstanta. Konstanta itu juga berupa angka. Angkanya terserah. Yang jelas K bukan 0 gitu ya. Nah, jadi pada gambar fungsi f memetakan X elemen bilangan real ke Ka pangkat X, atau ditulis dengan seperti ini, X tanda panah Ka pangkat X. Nah, dapat juga dinyatakan bahwa Y itu sama dengan Fx sama dengan Ka pangkat X, dengan X di sini adalah variabel bebas. Artinya X-nya nanti bisa diganti berupa angka bergantung dengan soalnya, begitu. Jadi X nanti bebas, bisa diisi angka berapapun. Dengan syarat A-nya adalah bilangan pokok atau basis, yaitu A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu. Bagaimana maksudnya? Kok masih bingung? Ini kan masih simbol-simbol ya, masih pengertian awal. Nah, untuk selanjutnya fungsi eksponen itu di sini bisa disimbolkan seperti ini kan tadi. Fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum seperti ini. F fungsi X ya, fungsi X memetakan A pangkat X, atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X.
Di sini maksudnya apa? Nah, di sini fungsi X memetakan ke A pangkat X, atau bisa ditulis dengan Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, artinya apa? Artinya di sini Y itu juga sama dengan X, artinya simbolnya sama. Y itu sama dengan Fx, yaitu fungsinya A pangkat X. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan pada fungsi eksponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Fx sama dengan A pangkat X disebut rumus atau aturan bagi fungsi eksponen baku atau fungsi eksponen standar. Jadi bentuk fungsi eksponen yang standar pada umumnya adalah seperti ini. Fx sama dengan A pangkat X. Begitu ya. Lalu yang kedua, A di sini disebut sebagai bilangan pokok. Jadi A di sini, A pangkat X dan A di sini bilangannya dipangkatkan, itu disebut dengan bilangan pokok atau disebut dengan basis. Nah, bagi fungsi ini gitu ya. Jadi A disebut bilangan pokok atau basis bagi fungsi Fx sama dengan A pangkat X. Dengan ketentuannya, nah, A itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Diingat ini ketentuannya. A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Artinya apa? Artinya A itu bisa diantaranya 0 dengan 1. Bisa jadi setengah, 1/5, 1/4. Jadi bisa berupa pecahan. Pecahan yang antara 0 sampai 1, begitu. Atau A juga bisa lebih dari 1, yaitu 2, 2,5, 2,5, seperti itu. Yang jelas A di sini lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Lalu yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu peubah X dinamakan peubah bebas atau variabel bebas. Artinya ketika kita punya A pangkat X, X ini bebas mau diisi berapapun nanti. Seperti itu. Dan himpunan dari semua peubah X disebut daerah asal atau domain. Artinya berapapun X yang dimasukkan, kemungkinan angka berapa yang bisa dimasukkan ke dalam X itu disebut dengan domain atau daerah asal. Lalu peubah Y dinamakan peubah bergantung atau variabel tak bebas. Artinya apa kok variabel tak bebas? Artinya Y di sini atau Fx kan sama dengan Y. Y di sini dia hasilnya bergantung dengan X-nya, makanya kenapa di sini disebut dengan peubah bergantung atau variabel tak bebas. Artinya Y ini nilainya nanti bergantung dengan X-nya itu berapa. Misalnya X-nya dimasukkan angka 2, maka Y-nya pasti mengikuti, nanti hasilnya pasti sesuai dengan perhitungannya. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 3, pasti nanti Y-nya juga ikut berubah. Begitu ya. Jadi di sini artinya variabel tak bebas itu dia nggak bebas, artinya dia terikat bergantung dengan nilai X-nya. Nah, dan himpunan dari semua peubah Y itu disebut daerah hasil atau wilayah hasil atau bisa disebut dengan range. Nah, artinya semua nilai Y yang dihasilkan dari memasukkan nilai X itu tadi disebut dengan daerah hasil. Begitu. Nah, selanjutnya kita coba ke grafik fungsi eksponen. Bagaimana cara menggambar fungsi eksponen ini ketika digambar dalam sebuah grafik. Nah, nanti ada beberapa langkah dan silahkan diperhatikan. Sini karena tadi sudah disyaratkan bahwa A itu lebih dari
0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan belajar tentang grafik fungsi eksponen dengan basis A-nya yang lebih dari 1. Dan yang kedua, grafik fungsi eksponen dengan basis A-nya berada di antara 0 dan 1. Artinya di sini bisa pecahan bilangannya ya. Nah, pertama kita ke A yang lebih dari 1. Nah, di sini kita akan mengambil contoh langsung ya. Kita ambil contoh, yaitu fungsinya adalah 2 pangkat X, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X, dengan X-nya adalah bilangan real. Artinya semua bilangan real bisa masuk ke dalam X-nya. Selanjutnya apa? Langkah yang pertama, kita harus membuat daftar nilai X dan Y, karena kita akan membuat suatu grafik. Kalian masih ingat kan dulu ketika SMP, kalian disuruh membuat sistem koordinat. Artinya nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Maka di sini kita buat daftar nilai X dan Y yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama sebenarnya kita harus menuliskan X-nya dulu. X-nya ini terserah bilangannya. Dan di sini, ini artinya min tak hingga ini, kesininya tak terbatas. Sebelah kiri tak terbatas, sebelah kanan juga nggak terbatas. Nah, di sini saya ambil contoh sampel bilangan. Sebenarnya kalian boleh mengambil sampel bilangan yang lain, terserah ya. Jadi di sini saya ambil contoh saja. 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang di sebelah sini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya ambil bilangan ini saja. Lalu Y, di sumbu Y, ini kok bisa memperoleh 1/8, 1/4 dari mana? Nah, ini ada perhitungannya. Coba perhatikan. Nah, 1/8 itu diperoleh dengan cara kita memasukkan sumbu X-nya atau nilai X-nya ke dalam fungsi awal, yaitu fungsi eksponennya. Di sini kan fungsi eksponennya adalah 2 pangkat X. Maka Fx sama dengan 2 pangkat X kan? Nah, karena di sini tadi kita ambil X-nya min 3, maka F min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Jadi X-nya diganti min 3. Begitu. Lalu Fx kan sama dengan Y. Di sini saya tulis Y sama dengan, karena kita menggunakan sifat yang kemarin, ketika dia berpangkat negatif, kita pindah tempatnya. Karena dia di atas, kita pindah ke bawah biar jadi positif pangkatnya. Jadi 1/2 pangkat 3. Begitu. Sama dengan Y sama dengan berapa? 1/2 pangkat 3, yaitu 1/8. Nah, maka dari itu, dari mana 1/8 itu berasal? Nah, dari perhitungan ini. Begitu ya. Paham ya dari sini? Nah, untuk yang ini 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan 8, caranya sama dengan ini. Jadi masing-masing 1/1 X-nya ini, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, itu semua dimasukkan ke dalam fungsinya. Dimasukkan ke dalam X-nya yang ada di sini. Jadi 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, seperti itu. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, begitu. Jadi 1/1 dimasukkan ke fungsinya untuk mendapatkan nilai Y-nya. Begitu. Coba kita lihat yang ini ya. Nah, yang 1/4. Nah, sama kan? Jadi min 2 ini dimasukkan, X-nya ini kan sama dengan min 2, dimasukkan ke X yang ada di fungsinya. Fungsi awalnya kan ini tadi 2 pangkat X. Maka 2 pangkat min 2. Jadi 1/2 pangkat 2, hasilnya Y sama dengan 1/4. Nah, di sini 1/4. Untuk yang lainnya mengikuti ya, sama caranya. Jadi nanti dihasilkan 1, 2, 4, dan 8. Begitu. Paham ya? Nah, ini nanti X ini artinya adalah titik yang berada di sumbu X. Y di sini artinya titik yang berada di sumbu Y. Kita sudah mendapatkan pasangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka sekarang kita gambar.
Langkah kedua kita menggambar grafik. Nah, ini grafiknya. Kok bisa seperti itu, Bu? Nah, kita lihat pasangannya. Pertama, misal kita masukkan ini ya, min 3 sama 1/8. Artinya sumbu X-nya di min 3, maka di sini min 3, ya kan? 1/8, maka Y-nya, pasangannya min 3 kan 1/8, maka langsung kita cari Y-nya di sini, dikira-kira, artinya 1/8 itu ketika 1 di sini, maka 1/8 itu di bawahnya 1, agak ke sini, agak ke bawah, maka di sini 1/8. Ditarik garis, titik-titik. Nah, di sini ketemu titik. Maka titik ini itu adalah min 3,1/8. Selanjutnya, kalau di sini min 2 sama 1/4, maka di sini min 2 1/4 di atasnya 1/8. Atasnya sedikit gitu ya, maka di sini titik ini yaitu min 2,1/4. Selanjutnya min 1 sama 1/2 juga gitu, min 1 di sini 1/2, berarti di atasnya 1/4 pastinya di sini. Lalu 0 sama 1, X nya 0, Y nya 1, maka di sini 1,1 sama 2, maka X nya 1, Y nya 2 di sini. 2,4, maka X nya 2, Y nya 4 di sini. 3,8 berarti X nya 3, Y nya 8. Dari titik-titik ini, maka kita hubungkan dengan sebuah garis warna biru ini, dihubungkan seret seperti ini ke atas. Nah, jadi dia membentuk sebuah grafik eksponen seperti itu. Dari sini paham ya? Nah, selanjutnya ini kan grafik fungsi eksponen dengan basis A-nya lebih dari 1. Maksudnya A-nya yang mana? A-nya adalah yang ini kan tadi, 2. 2 ini kan lebih dari 1. Kita ambil contoh A-nya, kita ambil 2. Selanjutnya, nah dari grafik ini maka kita bisa melihat sifat-sifat fungsinya berdasarkan dengan grafiknya. Yang pertama, fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X itu merupakan fungsi monoton naik. Artinya apa? Kapan dikatakan naik? Kita lihat dari kiri ke kanan. Artinya grafik itu dari kiri ke kanan dia semakin naik apa semakin turun. Nah, dari kiri kan berarti dari sini. Ketika kita lihat dia akan semakin naik, ya kan? Semakin naik terus. Kalau ini dilanjutkan akan naik terus, maka dia merupakan fungsi monoton naik. Grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu Y di titik 0,1. Memotong sumbu Y artinya grafik ini dia akan melewati sumbu Y. Di mana melewatinya? Nah, di sini kan, di titik ini yaitu 0,1. Begitu. Sumbu X bertindak sebagai asimtot datar bagi fungsi eksponen. Asimtot datar itu seperti apa? Asimtot datar itu seperti apa? Nah, asimtot itu artinya garis yang kalau diperpanjang dia itu tidak akan memotong grafiknya. Artinya ketika grafik ini kita perpanjang ke sini, terus ke arah sini, dan sumbu X-nya dia juga diperpanjang, dia tidak akan memotong. Artinya dia hampir berhimpit begitu ya. Jadi dia tidak memotong. Itu dinamakan asimtot. Maka di sini yang sebagai asimtot adalah sumbu X, karena sumbu X itu nantinya tidak akan memotong grafiknya ketika diperpanjang. Begitu. Nah, yang keempat adalah fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X terdefinisi untuk semua X elemen bilangan real. Artinya yang sebagai daerah asal adalah bilangan real itu.
begitu. Wilayah hasil atau ring dari fungsi ini adalah y lebih dari 0. Artinya, kalian lihat y di sini kan pasti lebih dari 0 semua. Semakin ke sana semakin ke atas dan dia pasti lebih dari 0 begitu. Ya. Jadi wilayah hasil atau ring fungsi f di sini adalah y lebih dari 0. Artinya semua ketika dimasukkan x berapapun dia pasti lebih dari 0 y-nya, pasti positif. Begitu. Fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x merupakan fungsi bijektif sebab fx1 sama dengan fx2 atau 2 pangkat x1 sama dengan 2 pangkat x2. Begitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang yang a lebih dari 1, sekarang kita ke grafik fungsi eksponen yang a di antara 0 dan 1 gitu. Kita langsung ke contoh. Kita ambil contoh yaitu a berada di antara 0 sama 1. Kita ambil setengah a-nya. Maka fungsinya di sini y sama dengan fx sama dengan setengah pangkat x. Dengan x adalah elemen bilangan real. Nah, sama kayak tadi, kita daftar bilangan-bilangan berapa saja, mulai dari sumbu x dulu. Nah, yang menentukan adalah sumbu x-nya. Sumbu x di sini terserah kalian ambil sampel bilangan berapa. Kalau di sini saya ambil min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk y-nya di sini mengikuti dari x-nya, artinya nanti kita hitung dulu. Berhitungnya bagaimana? Nah, begini. Kita masukkan ke fungsinya. Fungsinya adalah setengah pangkat x. Maka ketika x-nya kita ganti dengan min 3, maka jadi setengah pangkat min 3, maka y-nya sama dengan 2 pangkat 3. Kok bisa? Nah, menggunakan sifat eksponen yang kemarin, ketika dia berpangkat negatif, biar menjadi positif, maka dipindah letaknya. 2 dipindah ke atas, menjadikan 2. Ini kan setengah ya, dipindah ke atas kan jadi 2. Jadi 2 pangkatnya jadi positif 3, 2 pangkat 3, maka y-nya sama dengan 8. Begitu juga ini juga seperti itu. Ketika x-nya min 2, kita masukkan menjadi 2 pangkat 2 jadi 4 gitu. Nah, untuk yang lainnya juga mengikuti. Jadi nanti setengah pangkat min 1 itu 2, setengah pangkat 0 itu 1, setengah pangkat 2 seperempat, setengah pangkat 3 maka 1/8 kayak gitu ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita gambar. Nah, coba lihat gambarnya. Sama dengan tadi, kita menggambarnya mulai dari sumbu x dulu. X-nya min 3, pasangannya 8. Maka kita ke min 3 dulu. X-nya min 3 di sini. Y-nya 8, maka ke atas. Seret, lurus dengan 8, maka titiknya ada di sini. X-nya min 2, maka min 2 di sini. Y-nya 4, maka naik sampai 4, maka di sini. Gitu ya. X-nya min 1, Y-nya 2, maka X-nya min 1 di sini naik sampai ke Y-nya 2 di sini. Begitu. Dan seterusnya sampai 3 sama 1/8 ternyata di sini. Ketika digabung, seret begini. Sama kayak tadi ya. Digabung. Nah, coba lihat perbandingan dengan gambar sebelumnya, pasti beda kan? Nah, di sini ternyata fungsi eksponen, gambar fungsi eksponen ketika a-nya antara 0 sampai 1, dia monoton turun. Artinya dari kiri ke kanan dia turun. Kita lihat dari kiri semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin turun. Semakin turun seperti itu ya. Jadi dia monoton turun. Kalau kita perhatikan
antara dua grafik itu, nah kita gambar bersamaan. Yang ini tadi 2 pangkat X, yang ini 2 pangkat min X atau setengah pangkat X gitu ya. Nah, grafik fungsi eksponen 2 pangkat X dan setengah pangkat X, dia adalah setangkup atau simetri dengan sumbu Y. Artinya sumbu Y di sini dia seperti cermin. Cerminnya berada di tengah. Dan mereka masing-masing saling mempunyai bayangannya. Begitu ya. Jadi misalnya bendanya adalah di 2 pangkat X, maka 2 setengah pangkat X ini di sini adalah bayangannya. Seperti itu. Paham ya? Begitu. Jadi dia berpotongan tepat di titik 0,1. Sama-sama di sini. Tapi arahnya yang beda, yang satu monoton naik, yang satu monoton turun. Dengan angka yang sama, artinya 2, satunya 1/2 gitu kan, maka gambarnya seperti ini perbedaannya. Kalau 3 dan 1/3 bagaimana? Seperti itu. Hampir sama nanti ya. Tapi memotongnya nanti lain tempatnya, begitu. Selanjutnya kita ke persamaan eksponen. Definisi persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dengan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Nah, bentuk persamaan eksponen nanti ada beberapa, yaitu di sini ada 5. A pangkat fx sama dengan A pangkat p, lalu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, lalu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, lalu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Selanjutnya A pangkat A pangkat fx kuadrat plus B A pangkat fx plus c sama dengan 0. Nah, dari kelima persamaan ini, hari ini kita akan membahas 3 persamaan dulu ya. Nanti yang lainnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, jika kalian menemukan sebuah persamaan eksponen, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan syarat A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka solusinya adalah, artinya ketika kalian menemukan persamaan ini, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, solusinya itu adalah ini. Maka fx sama dengan p, pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini. Begitu. Syaratnya di sini A-nya harus sama-sama A. Begitu. Contoh misal. Nah, ini. 3 pangkat X min 4 sama dengan 1. Kalau dari awal ini kita kan bingung sebenarnya. Ini pakai cara apa begitu kan? Karena di sini kita punya bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka kita samakan basisnya. Artinya di sini kan 3 pangkat X pangkat 4 tetap. Nah, 1 itu kita rubah juga jadi 3 pangkat berapa begitu. Di sini ditulis 3 pangkat 0 karena 3 pangkat 0 itu kan 1 begitu. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya atau basisnya itu yang mana? Yang ini, yang 3 ini sama-sama 3 kan? Karena sudah sama, maka pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini, sesuai dengan ini tadi kan solusinya fx sama dengan p, yaitu pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini. Kalau dia ini, maka yang sebagai fx adalah ini, x min 4, p-nya adalah 0. X min 4 sama dengan 0, artinya pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini, karena bilangan pokoknya sudah sama. Maka x min 4 sama dengan 0. Kita pindah ruas 4-nya ke kanan, maka jadi X sama dengan 4. Maka hasil
himpunan penyelesaiannya adalah 4. Seperti itu. Jadi dari bentuk ini yang perlu kalian ingat adalah ketika bilangan pokoknya ini sama, maka pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini. Begitu. Syaratnya harus sama tapi ya bilangan pokoknya. Lah bagaimana cara menyamakannya itu? Nah, kalian harus lebih kreatif. Seperti ini tadi. 1 itu kalau dirubah jadi 3, pangkat berapa ya? Kayak gitu. Ternyata 3 pangkat 0. Nah, munculkan kreativitas kalian di situ. Selanjutnya, bentuk yang ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dengan syarat A lebih dari 0 dan A sama dengan 1, maka solusinya artinya untuk menyelesaikannya maka adalah fx sama dengan gx. Sama dengan tadi, ya kan? Pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini. Fx sama dengan gx gitu. Dengan syarat A-nya harus sama bilangannya. Kayak gitu. Contoh. Nah, seperti ini. 2 pangkat 3x min 1 sama dengan akar 8 pangkat x plus 1. Nah, di sini kan bilangan pokoknya 2. Di sini bilangan pokoknya 8. Lalu bagaimana? Nah, kalian harus lebih kreatif. 8 itu 2 pangkat berapa? Harus disamakan. 8 adalah 2 pangkat 3, ya kan? Nah, di sini tetap 2 pangkat 3x min 1 yang di sini. Karena di sini 2 pangkat 3, 8-nya 3 dikalikan x plus 1 menjadi 3x plus 3. Ya kan? 8 ini kan dirubah jadi 2 pangkat 3. Nah, 3-nya dikalikan ini. Yaitu jadi 3x plus 1 per 2. Kenapa per 2? Per 2 ini melambangkan akarnya. Ketika akar dirubah jadi pangkat, maka jadi per 2. Begitu. Kalau sudah sama-sama bilangan pokoknya sama, ini kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Maka pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini. Jadi 3x min 1 sama dengan 3x plus 3 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindah ruas. 2-nya kita pindah ruas ke sini menjadi dikalikan. Ya kan? Ini kan 2-nya dibagi. Dipindah jadi dikalikan jadi 2 dikali 3x jadi 6x. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Nah, sama dengan ini tetap 3x plus 3. Selanjutnya kita pindah ruas, kita kelompokkan yang mempunyai x dan yang nggak mempunyai x. Nah, kita pindah ruas, 3-nya di sini, 3 dipindah ruas ke sini jadi dikurangi kan. 6x dikurangi 3x jadi 3x. 2-nya dipindah ke sini jadi ditambah karena di sini min kan. Min dipindah jadi ditambah. Jadi 3 ditambah 2 jadi sama dengan 5. Maka x sama dengan 5 per 3. Begitu. Maka hasilnya adalah 5 per 3. Pahamnya dari sini? Jika nanti masih bingung, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3. Selanjutnya kita bentuk yang ini. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini ternyata pangkatnya malah yang sama, basisnya yang nggak sama, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini kan satunya A, satunya B, artinya basisnya nggak sama. Tetapi di sini yang sama apanya? Yang sama adalah pangkatnya, yaitu fx. Di sini juga pangkatnya fx. Kalau bentuk seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jika kalian menemukan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan syarat yaitu A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B juga lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka solusinya adalah ini. Pangkatnya sama dengan 0, yaitu fx sama dengan 0. Contoh misal. Nah, ini dia.
basisnya nggak sama. Satunya 2 pangkat 3x min 6, satunya 3 pangkat 3x min 6. Ini kan kalau tadi kan kita menyamakan basisnya, kalau ini kan nggak bisa disamakan. Artinya 2 itu bisa nggak ya dijadikan 3 pangkat berapa? Kan nggak bisa. 3 juga gitu, 3 bisa nggak ya dirubah jadi 2 pangkat berapa? Kan juga nggak bisa. Kalau seperti itu, di sini ternyata kasusnya adalah pangkatnya yang sama ternyata. 3x min 6, di sini pangkatnya juga sama, 3x min 6. Artinya, solusinya adalah, kalau menurut ini tadi, solusinya adalah fx sama dengan 0. Artinya pangkatnya ini sama dengan 0. Ya kan? Kalau kalian bayangkan, kalau mereka pangkatnya sama dengan 0, 2 pangkat 0 kan sama dengan 3 pangkat 0 juga. Artinya sama dengan 1. Gitu kan? Nah, maka kenapa solusinya seperti itu? Gitu. Jadi, di sini solusinya adalah 3x min 6 sama dengan 0. Gitu. Pangkatnya sama dengan 0. Kita pindah ruas. 6-nya kita pindah ruas. Jadi sebenarnya di sini ada cara yang dilewati ya. 6 ini dipindah ruas, jadi 3x sama dengan 6. Lalu 3-nya dipindah ruas, jadi x sama dengan 6 dibagi 3, yaitu x-nya ketemu 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bingung untuk pengoperasian aljabarnya, nanti silakan ditanyakan lebih lanjut di grup ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Gitu. Baiklah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kalian semua. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat ke depannya bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.